sesak pada manusia semuanya pintar, pintar, pintar nipu, pintar lolos, pintar pamer. Dia pun hutangnya menjalar-jalar. Kasak kusuk kiri kanan, gasak yang dekat, nekat sikat yang di luar. Tak peduli orang banyak yang sapu, yang penting dia punya proyek tetap lancar. Aduh, siapa lagi di dalam nih? Aduh, buka dong. Aduh, Bob, kamu di dalamnya? Aduh, udah gak tahan nih. Aduh, oi, buka, oi, buruan dong. Oh, aduh, ini Ya. matong kamu. Aduh. Nah, aduh. Apa dong? Mas Robi mau mandi ya? Iya. Aku duluan deh mas. Enggak. Ada yang muter-muter ini mas. Nggak ada. Gua duluan kok. Orang gua dari tadi ngantri duluan. Bob, Mas, aku duluan tuh mas. nggak ada. Iya tuh mas. Ini udah gak tahan banget loh mas. Wes muter-muter gak karuan iki pokoknya mas. Dong mas. Nggak ada. Gua duluan kok di sini. Kamu cari tempat lain aja, Gi. Kok di tempat lain aku sulit menyesuaikan diri mas. Udah biasa di sini. Aduh, mas. Sesuaikan diri. Buang air aja. Bukannya kamu tadi pagi udah buang air? Ya tapi udah, tadi emang udah, tapi sekarang kebelet lagi nih mas. Pengen lagi aku mas kali aja. Nggak ada. Gua duluan. Aduh. Bob, ayo dong. Biar Mas, aku dulu Mas. Nanti Mas Robi belakangan aja deh, gantian. Ya Nggak mau. Gua nggak mau. Ya ampun. Mas Robi kalau gitu boncengan aja deh kita. Boncengan lu pikir ojek apa? Ya nggak ada. biar kompak gitu loh Mas. Nggak ada kompak-kompakan. Itu lu lebih bosok. Lu cari tempat lain aja deh. Ya ampun. Aduh, Bob. Kenceng banget tuh. Aduh Marni, kok aku mules ya? Gimana dong? Ya langsung aja ke toilet. Oh iya ya, bener juga. Gitu aja minta petunjuk. Mbak Diana, kalau ada apa-apa panggil aku ya. Iki sing dibuang apa toh kok lama banget? Awas, minggir. Awas. Duh, aku duluan. Aduh, aku duluan. Aku duluan ngantri dong. Mana sih? Oh, Mbak Diana ini mules kok kompak toh. Aduh, tolong Mas Robi sama Polo belakangan aja deh. Aku tadi udah mules dari jalan tol jauh kan. Nggak ada. Emang gue pikirin jalan tol kayak tul, kayak til, kayak ngantri. Pokoknya gue duluan. Nggak mau tahu. Mbak, gantian. Mas Robi, aku terus baru Mbak Diana antri gitu loh, kayak gerakan disiplin nasional. Lo kan lady first. Nggak ada. Aku duluan deh. Nggak ada. Kalau mulai segini nggak ada ladies first. Mulai first, iya. Bob. Iya tadi kok malah mewek toh? Kok malah nangis toh? Biarin aja, Pol. Mau nangis kayak mau apa? Diana, tamu kita yang kemarin tuh mana? Kok kabarnya nggak ada sih sampai hari ini? Dia tuh bakal naruh duit di sini dalam jumlah yang gede. Mana dia? Oh iya, tamu kita yang orang Arab itu kan? Iya. Yang Wang Mahmud. Iya. Itu kamu. Ya aku nggak tahu, orang katanya mau ke toilet sebentar, nggak taunya nggak balik lagi kok. Oh, paling itu tukang tipu. Iya, kali ya. Oh, Mas. Aduh, perutku sakit lagi. Aduh, Bob. Halo? Bukan. Ini Marni. Babysitter Mbak Diana. Mbak Diana lagi ke toilet. Oh, ini Bang Bobi. Kenapa? Bang Bobi nanti pulangnya nanti sore. Ya. Oke. Nanti saya sampaikan. Dek Marni, Mas Polo kemana sih? Entah ya, masih di depan mungkin. Emangnya kamu ngapain sih pagi-pagi nyari Mas Polo? Ini loh, kemarin Mas Polo beli rokok, kunci yang ketinggalan di warungku. Ya udah, kita ke depan yuk. Aku juga mau menyampaikan memonya Bang Bob untuk Mas Robi. Memo itu apa sih? Memo itu semacam telenovela. Oh. Udah, yuk.
Bang Bob, aduh. Mas Robi, Apa? barusan Bang Bobi telepon dari Bandung. Bang Bobby dari Bandung. Iya, tadi pagi baru berangkat. Mau jemput keponakannya mau kerja di Jakarta. Nanti sore baru pulang. Bang Bobi di Bandung. Terus yang di dalam kamar mandi siapa? Siapa dong? Lihat kamar mandi. Buka pintunya, buka. Aduh, Bang. Siap. Iya. Loh, Pol, ini kapan kamu kuncinya? Kemarin sore emang aku yang ngunci. Loh, Mas Polo ini kuncimu ketinggalan di warungku. Waktu beli rokok ketinggalan. Kamu kok ya diam aja? Ah. Oke, tak bukain Mas. Buka. Siapa sih yang di dalam? Tahu nih. Brengsek! Ente ini memang brengsek. Anda mau tahu siapa yang ngonciin Ane di dalam toilet ini kemarin sore? Sampai-sampai Ana harus tidur di sini. Ana sudah sewa hotel, tapi Ana harus tidur di toilet. Ana minta ganti rugi. Sampai nggak makan Ana di dalam. Kalau minum Ana ada keran di dalam. Ketawa lagi. Saya mau minta bantuan Biro Jasa Tuladin ini mencarikan sekretaris yang handal untuk saya. Kalau saya pasang iklan di koran, repot. Yang datang pasti berdubel. Iya, betul. Nah, menyeleksinya juga repot. Nah, itu kan makan waktu yang lama. Iya. Nah, saya kalau melihat orang ramai dan berdubel, saya ini bisa stres dan penyakit saya langsung kambuh. Penyakit jantungnya, Pak ya? Bukan, epilepsi saya kambuh. Waduh, kayaknya kamu. Jangan takut, tidak menular kok. Oh, iya. Jadi begini Pak Boy, kalau Pak Boy ingin membutuhkan seorang sekretaris yang handal, tentunya dia harus punya pengalaman toh. Bagi saya pengalaman nggak perlu. Yang penting, calon sekretaris saya itu mempunyai semangat kerja yang tinggi, disiplin yang tinggi, dan postur yang tinggi. Karena dia akan saya bayar dengan gaji yang tinggi juga. Oh iya. Tentunya harus cantik juga kan Pak Boy. Kalau itu sih wajib. Pak Boy sebetulnya kriteria sekretaris yang Pak Boy cari itu sudah ada pada diri saya. Cuma gimana ya? Saya sudah menjadi sekretaris andalan di kantor ini sih. Diana benar Pak, Diana itu nggak pernah bohong untuk hal ini. Dia memang sekretaris andalan di kantor ini. Makanya Diana di kantor ini saya bayar dengan gaji yang paling tinggi Pak. Oh, kalau ini bohong Pak. Iya, saya percaya. Percaya. Tuh, dipercaya kan? Percaya dong. Iya, saya percaya dengan bohongnya Anda. Sini, Neng. Ini teh kantor sama rumahnya Kang Bobi. Bagus nggak? Wah, Una kira mah kantornya Kang Bobi gedung bertingkat gitu. Ini juga bertingkat, Mona. Tapi ya kecil-kecilan. Di atas ada satu tingkat lagi buat burung. Ayo masuk. Tuh, sini. Iya, sebentar lagi. Paling setengah jam lagi. Ada tamu. Aduh, kenalin Pak. Saya Bobi, saya teman kerjanya dari Robi. Iya. Boy, Anda ini partner kerja dari Pak Robi. Iya, betul. Robinya memang kemana, Pak? Katanya sih tadi ke belakang sebentar. Oh, iya. Tapi saya udah ketemu dengan Robi dan Diana sekretarisnya. Oh iya, maaf nih, kenalin Pak. Ini Mona, ini tuh anaknya paman saya. Di Mona? Iya. Wah, sopan santunnya tinggi sekali. Ini yang saya cari-cari. Kebetulan saya lagi mencari sekretaris baru. Dek Mona lagi mencari kerjaan kan? Iya, kebetulan saya bawa tuh untuk cari kerja, Pak. Dek Mona ini nama panjangnya siapa? Maimunah Ermunah. Maimunah Ermunah. Maimunah Ermunah. Iya. Terus R itu kepanjangannya dari apa? Romina. Jadi namanya Maimunah Rominah Munah. Ya. Kok banyak nanya gitu? Kata orang tua saya dulu waktu bikin saya banyak kanahnya emang. Kok begitu?
Maksudnya mungkin banyak gitu mungkin Pak. Nama sih nggak penting, nggak penting. Nama dan penampilan bisa dirubah-rubah, disesuaikan dengan keadaan dan status. Demina mau kan kerja? Oh mau Pak, saya bisa nyapu, bisa jahit dulu saya belajar. Bukan begitu, mau jadi sekretaris. Sekretaris, Pak. Aduh, sekretaris kamu. Jadi calon satu-satunya sekretaris Pak Boy adalah kamu, calon tunggal. Tapi ingat, 40% dari pendapatan kamu buat saya, ya. 60%-nya kamu boleh miliki untuk kamu. Oh iya. Jadi nanti kalau Pak Boy tanya gaji Diana berapa, Diana bilang 2 juta. Ya. Biar nanti Pak Boy gaji Diana 2 kali lipatnya. Begitu kan Mas Robi? Ya, betul. Kamu pinter. Jadi pokoknya kamu harus ingat, gaji kamu 2 juta. Jadi nanti 2 kali lipat, 4 juta. Sekarang kita ke kantor, yuk. Oke. Lagi pada ngobrol. Bob. Kesalahan segala. Ini kenalin nih, ini Mona. Dia itu anaknya paman saya dari Tasik. Dari Tasik? Dia tuh mau cari kerja di Jakarta. Yang mana ya? Mau kerja di Jakarta? Iya. Ah, bercanda lu. Mau kerja di mana? Pabrik? Iya. Jangan sembarangan. Dia tuh mau jadi apa? Sekretaris. Sekretaris? Kok penampilannya begitu? Jadi sekretaris RT juga PRT-nya nolak. Kita teh udah diterima jadi sekretaris. Sekretaris? Iya. Gaji pertama berapa kan tadi? 1 juta. Terus dapat handphone. Handphone. Ya, mau jadi sekretaris ngomong handphone aja handphone. Wah, gimana nih? Dasar kalian mah recok. Ya, salin aja udah. Biasa teman-teman akan suka riut lah. Nggak bisa aja lihat orang dari desa. Naik terus. Awas larang, baik. Begituan mau jadi sekretaris. Wah, gak adil itu namanya. Masa Mbak Diana yang sebulan gaji 200.000 bisa naik 10 kali lipat jadi 2 juta. Mas Polo, minta dong kenaikan gaji. Iya, mari dukung demi keadilan. Yang penting kalau berhasil, traktir. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Aku tak menghadap Mas Robi dulu. Saya ikhlaskan sekretaris saya ini, Diana, menjadi sekretaris Pak Boy. Seperti Pak Boy ketahui sendiri bahwa Diana ini adalah sekretaris yang profesional dan handal. Pak Boy lihat aja penampilannya. Luar biasa, Pak Boy. Ya. Ya, kalau Pak Boy setuju, saya minta gaji saya 2 kali lipat dari kantor saya di sini. Yang sebulannya sebesar 2 juta rupiah. Ya, betul. 2 kali lipat dari 2 juta sih nggak ada masalah. Hanya saja tadi... Mas Robi, maaf. Kalau saya lancang, tapi ini terpaksa harus saya katakan karena ini demi menegakkan keadilan di kantor Biro Jasa ini, Mas. Saya tidak bisa terima begitu saja. Saya tahu Mbak Diana gajinya cuma 200.000. Tapi kenapa tiba-tiba mendadak harus menjadi 10 kali lipat berarti 2 juta? Mbak Diana kerja di sini baru 1 tahun, Mas. Sementara Polo sudah 3 tahun. Gaji saya tetap 150.000. Saya menuntut pokoknya sekarang. Saya minta disamakan dengan Mbak Diana 10 kali lipat. Berarti 1,5 juta. Loh. Anda cuma menggaji sekretaris Anda yang handal ini dengan 200.000 saja. Iya, Pak. Saya cuma 150. Dia 200 itu pun juga baru. Makanya saya menuntut harus sama dengan dia. Maksudnya anu. Sudah nggak apa-apa. Kebetulan saja tadi saya sudah mendapatkan calon sekretaris dari Pak Bobi. Katanya sih tadi ponaan gitu. Ponakannya si Bobby. Oh, si Mona yang kampungan itu? Nggak tahu. Si Mona itu tidak levelnya sekretaris Pak Boy. Tidak mungkin, Pak Boy. Tuh kan, Ya. Bob, itu saudara kamu tuh nggak mungkin jadi sekretarisnya Pak Boy. Tuh Pak Boy nggak mungkin, Pak. Jangan sembiringin ya. Belum lihat keponakan aja ya. Yang tadi itu kan? Yang kayak tukang jamu gitu kan? Sembiringin ya. Mona. Lihat. Ini kan Jangan dipakai ininya. Kamu kayak orang sakit. Ini dia. Nah, ini dia orangnya. Cantik kan? Saya pasti nggak salah pilih. Oke, kalau begitu Mona ikut dengan Bapak sekarang ke kantor.
Tapi Kang Bobi boleh ikut Iya, ya, Pak? boleh. Soalnya nanti kalau pulang saya takut nyasar. Ya, nyasar. Gampang. Nanti saya yang ngantar. Nggak usah khawatir. Oh iya. Kalau begitu saya permisi dulu. Mari. Jalan Kang Bobi. Iya, iya. Tolong titip ya Pak ya. Iya, ya, Ponakan Pak. saya Pak. Dititipin sama emaknya. Gimana ayo? Gimana, Mas Robi? Jadi pokoknya gaji saya tetap dinaikkan kan? Kalau Mbak Diana bisa 10 kali lipat, kenapa Polo enggak? Naikin dong, Mas. Diana naik 10 kali lipat gajinya. Gua juga dong, jangan sembarangan deh. Oh, Mas. Polo! Gara-gara kamu proyek saya jadi lolos. Kan semua ini memang brengsek. Brengsek toh. Brengsek apa sih? Ini brengsek apa? Gua nggak tahu apa-apa. Ya iya, aku ya minta 10 kali lipat kok brengsek. Bang Bob salah sih. Mestinya tadi itu tanya Pak Boy itu kantornya di mana. Sekarang sepupunya nggak pulang, bingung mesti menghubungi kemana. Udah begitu, si Mona itu kan baru datang dari UD, ya toh? Gawat Mas. Saya aja yang laki-laki dulu datang di Jakarta pertama kali 3 malam di stasiun. Bingung. Emang lu dasarnya pemulung, stasiun 3 hari. Usah ribut deh, udah Polo. Lu bukannya bikin tenang gua, malah bikin runyem. Daripada banyak ngomong gitu kan, mending tunjukin jalan gua keluar dong. Nah, gua tahu jalan keluar mana, Bob. Itu depan lu tuh, tinggal keluar aja jalan. Lu lagi banyak omong lu. Gua tahu lu sirik sama gua gara-gara tadi siang ya. Tipuan lu gagal tuh. Sekarang si Mona udah jadi sekretarisnya Pak Boy. Asal lu. Iya, kalau jadi sekretaris. Kalau jadi Pol, saya sebenarnya malam ini sedih banget, Pol. Sedih, aku renyuh hati aku, Pol. Ya. Tahu kenapa? Aku bayangkan kalau si Mona itu adik sepupu aku, datang dari kampung jauh-jauh, Pol. Malam-malam begini nggak tahu kemana. Syukur-syukur kalau Pak Boy itu orangnya baik. Kalau Pak Boy itu orangnya jahat, dijual, dia ngapain? Aduh, sedih, Pol. Sedih aku. Gawat ya. Malam-malam begini lontang-lantung gadis desa itu kan malam, Pol. Kasihan. Apalagi Mas Robi kan tahu sekarang ini banyak kejadian gadis diperkosa. Ya toh, udah diperkosa baru dibunuh. Tubuhnya dipotong-potong, kupingnya diambil dibawa pulang buat jimat. Apa nggak kurang ajar itu? Diam semuanya, diam lu, diam. Ngomong lagi ngajak berantem sama gue ya. Ayo, ngajak berantem sama gue. Apa lu? Apa lu? Enakan kita ke atas nonton sinetron aja, Mas. Oh, yang judulnya Gadis Desa Hilang di Kota. Oh iya. Panjang amat Yang judulnya. pemainnya kalau saya nggak salah cowoknya. Ngikutin gue lu. Mona kemana tuh, Neng? Akan diri tanggung jawab sama emak. Aki nenek nungguin. Aduh. Penonton, ada yang tahu nggak di mana Mona? Kalau nemuin, hubungi alamat di sini ya. Biro Jasa Tulalit, Jalan Moro Senang 47 ya. Indosiar juga boleh. Aduh, liur. Mondar-mandir nggak berbuat sesuatu. Ya mana mungkin dapat jawaban. Kemana ya? Si Mona berada, kasihan juga tuh anak lugu. Oh ya. Apalagi itu kan keponakannya sendiri. Apollo aja yang bukan apa-apanya ikut merasa khawatir ya. Lagian di Jakarta kok terlalu percaya ya sama orang yang berbuat baik. Sampai-sampai keponakannya sendiri diizinin pergi sendiri tanpa dikawal. Diem kalian diem kenapa sih? Sok ngasih perhatian. Gue tuh tahu kalian cuma manas-manasin doang, tau gak? Kompor. Aduh Bob, siapa yang manas-manasin? Kita tuh cuma heran lihat kamu, gadis desa lugu macam si Mona, kok kamu lepas di kota? Bahaya, ya kan? Iya, lihat mobil aja jarang-jarang. Iya, apalagi naik mobil, nggak mungkin dia bisa. Kerbau mungkin, Mas. Ya. Kang Bobi! Mona, kamu bawa mobil sendiri. Kamu Edun, aduh, kamu kemana semalam kok nggak pulang? Kok nggak pulang kamu teh? Aduh, terus gimana ceritanya kamu bawa mobil sendiri? Kamu teh gimana? Aduh. Muna mah langsung dikasih mobil sama si Bos. Oh, iya? Terus diajarin nyopir sama Mang Sopir Aduh. semalaman. Muna mah nekat aja bawa muter-muter sendirian keliling-keliling Jakarta sendirian wae. Aduh, pagi. sampai pagi. Aduh, nggak
nggak apa-apa, yang penting mah kamu selamat, Mona. Kamu mah selamat, Mona. Yang penting, lihat tuh sekarang, Mona. Lu sudah tidak naik kerbau, naik mobil. Aduh, kamu selamat, Mona. Aduh. Dapat mobil, Kang. Supirnya mana supirnya? Lari belakang. Aduh, karunya supirnya. Biarin, yang penting kamu selamat, Mona. Aduh. Ayo kita pulang ke Tasik aja, Kang Obi. Ngapain pulang ke Tasik? Mobil ini kita jual, kita tuker sama kebo. Ya udah kebo juga. Kebo. Kampung. Emang pantasnya naik kebo. Cemona, kelewatan saya disuruh ngubur-ngubur mobil. Ikut naik kebo. Pintar-pintar bodoh, banyak yang sok pintar, tapi nyatanya bodoh. Dunia sekarang ini sesat pada manusia semuanya pintar nipu, pintar lolos, pintar pamer, dia pun hutangnya menjalar-jalar. Kasak kusuk kiri kanan, gasak yang dekat, nekat sikat yang di luar. Tak peduli orang banyak yang sapu, yang penting dia punya proyek tetap lancar.